Terus kita ubah menjadi vertikal karena jika data ini masih berupa horizontal tidak bisa kita buat pivot table. Nah, kita bikin kolom ini dulu di sini, kita pencet kolom, terus kita ketik bulan, terus kita buat produk, terus jumlah bentar, total produksi. Nah, ini kita buat total produksi, habis itu kita berapiin. Nah, ini kita klik di bulan Januari, kita letakkan di tempat bulan, habis itu kita seret ke bawah 4 baris. Setelah itu kita copy juga di bagian keterangan produk. Nah, kita klik. Nah, kita habis itu terus kita paste, kita pilih paste, kita pilih transpose. Nah, itu lakukan juga hal yang sama di produksi bulan Januari dan bulan seterusnya. Nah, kita ini dulu kita klik. Nah, ini terus kita rapiin. Nah, ini kan masih bold ya, teman-teman. Kita ubah ke biasa aja. Nah, terus habis itu nah ini kita ini lagi, kita kasih warna putih. Nah, kalau udah kita blok semua untuk membuat pivot-nya. Terus kita pencet Ctrl A, lalu pilih menu insert dan pilih pivot table, kita klik from table untuk mengatur di mana letak pivotnya, pilih exiting worksheet. Nah, terus kita klik. Nah, nanti muncul di location itu, kita klik OK. Terus habis itu nah ini kita nah ini yang di produk ini kita pindah untuk masuk. Nah, ini untuk membuat suatu diagram pivot, kita masukkan yang dari produk ini, kita pindah ke row atau baris. Terus yang total produksi kita masukkan ke values. Nah, habis itu klik insert, pilih diagram yang akan kita gunakan. Nah, ini kita klik diagram yang akan kita gunakan. Nah, klik. Nah, kita ini dulu taruh di tempat yang agak luas. Nah, taruh sini, kita kecilin. Nah, habis itu setelah itu kita klik sort, kemudian ini untuk mengganti urutan dari diagram kecil ke diagram besar ke diagram kecil. Nah, kita klik kanan, pilih sort, kemudian ini kita terus kita klik, kita pencet border, kita klik bagian color. Nah, ini merah. Terus bentar. Kita ke color. Nah, klik kursi. Pilih. Nah, ini terus kita klik warna otomatis udah. Nah, kita klik color, misal kursi mau kita kasih warna merah. Ini misal kursi kita mau kasih warna merah, terus meja kita kasih warna kuning, lemari kita mau kasih warna hijau, dan rak buku kita kasih warna biru. Habis itu untuk menambahkan label, kita klik tambah, pencet. Nah, kita klik tambah, terus kita pencet data labels. Terus kita ganti nama produknya. Nah, ganti namanya. Nah, ini kita ganti sesuai namanya, diagram vertikal. Nah, habis itu kita perlu menambahkan access title ya gitu. Nah, kita ganti nama produknya. Nah, ini access title. Nah, ini kita ganti total produksi. Nah, ini yang sampingnya juga kita ganti jadi nama produk. Oke, kita tarik ke samping biar dia agak panjang, kita ke bawahin, kita kecilin. Nah, ini untuk kursi, untuk analisis data, kursi memiliki produksi tertinggi yaitu 650 unit dan rak buku memiliki terendah yaitu 348 unit. Mengapa menggunakan diagram batang? Karena diagram batang memudahkan perbandingan jumlah produk antar. Perbedaan tinggi batang membuat data lebih mudah dan cepat dipahami dibandingkan tabel angka. Lalu kita ganti yaitu ke diagram batang, kita diagram bertumpuk sama, kita blok, kita pilih pivot table, insert exiting worksheet. Habis itu kita pindahin bulan ini ke round. Produk ini kita pindah ke round, bulan kita pindah ke round. Terus seperti biasa total produk kita pindah ke values. Nah, kita pilih diagramnya sesuai yang kita butuhkan. Pilih yang bentuk vertikal bertumpuk. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini kita pindah dulu, geser. Kita geser. Nah, kita lakukan sebelumnya, kita pilih sort. Nah, habis itu dia otomatis pindah ya, teman-teman. Nah, habis itu
Kita klik. Nah ini, Juni ini sebelumnya. Nah Juni ini merupakan bulan dengan total produksi tertinggi ya. Nah ini kita ganti dulu, kita cek. Nah, untuk kursi menjadi produk yang paling dominan karena memiliki jumlah produksi terbesar setiap bulan. Nah, mengapa kita menggunakan bar chart? Karena bar chart memudahkan melihat total produksi setiap bulan sekaligus komposisi masing-masing produk, membantu menganalisis tren produksi dan kontribusi setiap produk dalam total produksi. Nah, ini kita pilih nih. Kita cek ya, masih otomatis. Nah, ini warnanya terserah ya, teman-teman. Kalian bisa ganti warnanya sesuka kalian. Nah, habis itu ini ini kita delete, kita plus tambah, kita cek ini exist table, klik terus data labels. Nah ini biar muncul angkanya. Terus nah ini jangan lupa, ini kita ganti ya, kayak kita melakukan hal yang sama. Yang bawah kita ganti bulan, yang atas kita ganti total produksi. Terus habis itu nah ini kita udah, nah ini klik aksesnya kita hapus, kita balik lagi. Nah kita cek lagi chart time-nya, kita ganti jadi nama diagramnya yaitu diagram batang bertumpuk. Nah sudah, kita tarik, turunin lagi, nah naik, kita turun biar lebih besar. Nah ada, nah ini udah selanjutnya kita ke diagram sama ya, diagram batang horizontal. Caranya kita sama, pertama kita blok, kita pilih insert table, pivot table, exiting worksheet. Nah set kita pilih di mana ya, di sini. Nah klik, habis itu oke. Lalu nah ini kita tadi yang produk sama, kita bawa produk, kita pindah ke round, terus values total produksi kita masukkan ke values. Nah ini kita pilih diagram yang sama. Ini kita melakukan hal yang seperti tadi ya teman-teman, hanya diulangi saja karena datanya masih sama. Nah apa sih perbedaan diagram vertikal dan diagram horizontal? Ini yaitu pada diagram vertikal kategori berada di sumbu X dan nilai di sumbu Y. Pada diagram horizontal kategori berada di sumbu Y dan nilai di sumbu X. Nah kapan sih kita akan menggunakan diagram horizontal yang agar lebih efektif? Nah kita menggunakan diagram horizontal itu saat cocok untuk kategori dengan nama yang panjang agar lebih mudah dibaca, memudahkan melihat urutan atau peringkat data dari nilai tersebut, dari nilai terbesar ke terkecil. Nah ini kita masih nah ini tuh ya teman-teman penjelasannya. Di sini kita masih melakukan hal yang sama. Nah ini kita ganti login. Kita ganti diagram batang vertikal. Oke, nah exist title-nya kita ganti menjadi nama produk. Nah, isi sampingnya jangan lupa juga kita ganti menjadi total produksi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita cek. Kita pindahin ke bawahnya diagram bertumpuk nih. Nah, terus habis itu Nah, selanjutnya kita pilih diagram pie chart. Nah, masih sama menggunakan data yang sama, jadi kita tidak perlu mengulang, langsung saja pilih insert, pilih pie chart, lalu kita tentukan dulu nih. Di sini kita akan melakukan hal yang sama, itu mengubah warnanya. Nah, ini kita geser dulu, cari ke tempat yang kosong. Nah, kita kecilin, kita geser, nah di sini oke. Setelah itu, nah ini kita ganti nih warnanya nih. Nah habis itu, klik. Kita pilih ke color. Nah, kita ganti warna apa nih? Warna merah. Terus yang kuning ini klik. Nah, kita pencet lagi gambar ember tumpah. Nah, kita pilih warna apa? Kuning. Oke, terus yang sebelahnya klik ember tumpah lagi. Kita ganti warna hijau. Nah, terus ini untuk memunculkan angkanya.
data tablesnya jangan lupa dimunculin. Nah, ini seret. Nah, untuk analisis datanya, Kursi memberikan kontribusi terbesar ya dari total produksi, yaitu 34%. Nah, ini caranya format kita untuk persentasenya, kita format, terus jangan lupa kita pencet persentasenya. Nah kan biar muncul persentasenya nih. Nah, mengapa kita menggunakan pie chart? Karena pie chart digunakan untuk menunjukkan persentase atau proporsi setiap produk terhadap total produksi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan yaitu memudahkan melihat produk yang paling dominan. Kekurangannya yaitu kurang efektif jika kategori terlalu banyak karena sulit membandingkan ukuran tiap bagian ya teman-teman, karena kan bentuknya bulat. Nah, habis itu kita mau pindah ke diagram selanjutnya, yaitu diagram line chart. Nah, kita pilih ya, kita mundur sama, pilih insert, pilih insert, terus habis itu, nah ini kita sama ya, kita pindah-pindahin kayak tadi ke bulan, ke kategori, values, produk. Nah ini legendnya kita isi produk, terus yang values kita isi total produksi. Nah, habis itu, nah ini kita mau preset book, nah kita mau apa namanya, ganti warna, kita blok terus lainnya, kita kasih gambar kuas, kasih tambah. Bentar ya teman-teman, bentar. Nah ini ember tumpahnya jangan lupa dipencet. Kita pilih ke, nah ini yang transparansinya kita ganti 0%. Kita pilih ke misalnya kursi mau warna merah. Nah di sini terlihat ya apa namanya, titik ini ada titik kan ini. Titik ini warnanya masih biru. Nah ini kita klik lagi, kita pencet. Nah ini kan masnya masih sama ya. Nah ini caranya adalah, nah ini udah jadi, kita ubah tinggal klik. Caranya kita tinggal hapus aja, kita ke border, setelah itu kita pencet no line. Nah kita pencet no line, nah otomatis, nah udah solid fill. Nah ini kan masih ada nih bulat-bulat biru nih, kita ke border, kita pencet no line. Nah, untuk hasil analisis data ini, yaitu Kursi mengalami peningkatan produksi paling signifikasi dari Januari hingga Juni. Secara keseluruhan tren produksi stabil dan terus meningkat tanpa penurunan yang berarti. Kenapa kita menggunakan line chart? Karena line chart memudahkan kita melihat arah tren naik turun atau stabil dan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, ini udah selesai, kita rapiin. Nah ini kita rapiin lagi, lakukan yang sama ya, kita kasih warna-warna, itu terserah ya teman-teman, warnanya itu terserah teman-teman mau warna apa, yang penting warnanya itu tetap konsisten. Nah ini kita kasih warna hijau royo-royo, jangan lupa, terus kita kasih nah